Halo Sobat Bijak, Bisa Pajak akan memberikan materi-materi yang spesial buat Sobat Bijak yang ingin mengerti dan belajar lebih lanjut mengenai perpajakan. Pajak tidak hanya ditujukan untuk kaum profesional saja, tapi ditujukan juga buat setiap warga negara Indonesia yang sudah wajib ber-NPWP. Nah, bagi Sobat Bijak yang menganggap dirinya awam pajak, dapat belajar bersama di channel Bisa Pajak. Materi-materi spesial yang saya maksud mengenai seputar pertanyaan mengenai pajak dan sekaligus saya akan memberikan jawabannya juga. Materi ini berguna buat Sobat Bijak yang mau mengikuti ujian brevet dan OSKP. Silakan mengikuti terus sampai selesai. Mari belajar bersama Bisa Pajak. Bisa Pajak akan memberikan materi pertanyaan sekaligus jawaban yang diperlukan untuk menambah wawasan di bidang perpajakan. Dapat juga sebagai referensi untuk ujian brevet dan USKP. Materi ke-9 mengenai PPh Badan. Soal yang pertama, untuk menghitung gross profit tax atas suatu but cincin dalam suatu tahun pajak dihitung berdasarkan A. Penghasilan bruto sesudah dikurangi PPh terutang di Indonesia dikenai PPh pasal 26 ayat 4 Undang-Undang PPh. B. Penghasilan neto sesudah dikurangi PPh terutang di Indonesia dikenai PPh pasal 26 ayat 4 Undang-Undang PPh. C. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh terutang di Indonesia dikenai PPh pasal 26 ayat 4 Undang-Undang PPh. D. Tidak ada jawaban yang benar. Dan jawabannya adalah yang C. Berikut penjelasannya. Sesuai dengan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang PPh, bahwa penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Soal yang kedua, biaya bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham A. Tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterima bukan merupakan objek pajak. B. Dapat dikapitalisasi pada harga perolehan saham. C. A dan B benar. D. A, B tidak ada yang benar. Dan jawabannya adalah yang C. Penjelasannya sesuai dengan S-53 garis miring PJ titik 313 garis miring 1995 bahwa apabila pada suatu tahun pajak wajib pajak memperoleh dividen yang bukan merupakan objek PPh dari investasi saham, maka bunga pinjaman yang berkaitan dengan investasi saham tersebut bukan merupakan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Bunga yang tidak dapat dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi dengan menambahkan pengeluaran bunga tersebut pada harga perolehan saham. 3. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila A. Wajib pajak melakukannya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan boleh berganti-ganti sistem pembukuan. B. Wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap atau kurs historis. Pembeban kerugian selisih kurs dilakukan pada setiap akhir tahun.
C. Wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah BI pada tiap akhir tahun. Dan D. Tidak ada yang benar. Dan jawabannya adalah yang C. Berikut penjelasannya. Sesuai dengan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPH, dinyatakan kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Maka PSAK yang berlaku wajib pajak mengharuskan menggunakan sistem kurs tengah BI agar pembukuan komersial dan pembukuan fiskal tidak jauh berbeda. Rugi selisih kurs merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau biaya fiskal. Soal yang keempat. Berikut ini merupakan biaya-biaya yang boleh menjadi mengurang dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak badan, kecuali A. Biaya perjalanan dinas karyawan, B. Biaya penilai atau appraisal saat revaluasi aktiva tetap, C. Kerugian selisih kurs mata uang asing, D. Biaya siswa dan magang. Dan jawabannya adalah yang B. Penjelasannya, sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dinyatakan bahwa pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 PMK titik 03 2008 ditegaskan atas selisih lebih penilaian kepada aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Dengan demikian, biaya yang berhubungan dengan penilaian kembali tidak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Soal yang kelima, pasal berapa dan berapa tarif PPH yang dikenakan terhadap BUT perdagangan yang induknya berdomisili di negara non-treaty dan melakukan ekspor BKP ke Indonesia. A. PPH pasal 15 tarif 20%, B. PPH pasal 26 tarif 20%, C. PPH pasal 15 tarif 0,44%, atau D. PPH pasal 15 tarif 0,37%. Dan jawabannya adalah yang C. Penjelasannya, penghasilan neto dari wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto. Penghasilan PPH bagi wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. Soal yang keenam, tarif yang benar untuk wajib pajak Badan Tahun Pajak 2010 adalah A. Wajib pajak badan dalam negeri adalah sebesar 25%, B. Wajib pajak badan dalam negeri 12,5%, dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25%.
C. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan mempunyai persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 12,5%. D. Semua tarif PPh badan 12,5%. Dan jawabannya adalah yang A. Penjelasannya, menurut pasal 17 Undang-Undang PPh pada ayat 1 huruf B, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Ayat 2A, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Soal yang ketujuh, BUT jasa konstruksi dari negara Jepang yang mendapat proyek hibah untuk sebuah jembatan di Papua Barat. Proyek hibah tersebut pemberian pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia. Pelaksanaan proyek hibah tersebut mendatangkan 4 orang tenaga ahli Jepang yang ditunjuk oleh Japan International Cooperation Agency. Apakah biaya gaji 4 orang tersebut? A. Boleh dibiayakan di PPh badan karena Japan International Cooperation Agency merupakan badan internasional yang dikecualikan. B. Tidak boleh sebagai biaya karena bekerja untuk proyek hibah. C. Boleh dibiayakan karena proyek pemerintah Jepang dan Indonesia. D. Tidak ada yang benar. Dan jawabannya adalah yang B. Sesuai dengan PMK nomor 156-PMK.010-2015 bahwa Japan International Cooperation Agency termasuk organisasi internasional yang memenuhi syarat sebagai tidak termasuk subjek PPh. Soal yang ke-8, keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakui sebagai penghasilan atau biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Berikut ini merupakan ketentuan pajak atas keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing kecuali A. Berdasarkan sistem pembukuan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. B. Bila berkaitan langsung dengan usaha yang dikenakan PPh final atau tidak termasuk objek pajak, maka tidak ada laba rugi selisih kurs. C. Perhitungan laba rugi selisih kurs dikonversi menggunakan kurs Menteri Keuangan. Dan D. Bila tidak berkaitan langsung dengan usaha yang dikenakan PPh final atau tidak termasuk objek pajak, maka diakui laba rugi selisih kurs. Dan jawabannya adalah yang C. Penjelasannya, pertanyaan di atas sehubungan dengan pasal 6 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau Undang-Undang PPh dinyatakan bahwa kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, butir 3 Surat Dirjen Pajak nomor S/312-312-1999 tentang konfirmasi pengenaan pajak atas selisih kurs dinyatakan bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan
kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur pengurang penghasilan bruto. Apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun. Soal yang ke-9, PT Barito memasukkan SPT tahunan PPh Badan 2009 pada tanggal 28 April 2010. Maka angsuran PPh pasal 25 masa April 2010 adalah A. 4 juta rupiah, B. 5 juta rupiah, C. 10 juta rupiah, atau D. 16.667.000 rupiah. Dan jawabannya adalah yang C. Sesuai pasal 25 ayat 4 Undang-Undang PPh menyebutkan bahwa apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Dengan demikian, PPh pasal 25 masa pajak April 2010 sesuai dengan perhitungan PPh yang harus dibayar sendiri pada SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2009 yaitu sebesar 10 juta rupiah. Soal yang ke-10, yang dimaksud objek PPh Badan non-final adalah A. Penghasilan berupa hadiah undian, B. Keuntungan karena pengalihan harta selain tanah dan bangunan kepada pemegang saham, C. Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, atau D. Penjualan saham di Bursa Efek. Dan jawabannya adalah yang B. Berikut penjelasannya. Perhatikan jawaban A, C, dan D. Sesuai pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, penghasilan berupa hadiah undian bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dan penjualan saham di Bursa Efek dikenakan PPh final. Sedangkan jawaban B, keuntungan karena pengalihan harta selain tanah dan bangunan kepada pemegang saham, sesuai pasal 4 ayat 1 huruf D angka 2 adalah objek PPh tidak final. Bagaimana Sobat Bijak? Saya yakin materi soal jawab yang diberikan pasti sangat bermanfaat. Sobat Bijak dapat memberikan komen atau bisa bertanya langsung ke hotline chat kami. Sampai jumpa!